Saya nggak mau bahas tentang Masjidil Haram. Udah banyak yang bahas, sudah banyak yang berangkat ke sana. Saya nggak mau bahas soal Masjid Nabawi, saudara. Udah banyak yang bahas dan sudah banyak yang berangkat ke sana. Tapi pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas sesuai dengan tema kita yang ketiga, saudara. Masjidil Aqsa yang banyak dilupakan oleh umat Islam, yang banyak diabaikan dan diterlantarkan oleh umat Islam. Padahal Masjidil Aqsa juga dirindukan oleh Nabi, saudara. Juga begitu dimuliakan oleh Nabi. Bahkan saking mulianya Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai Masjidil Aqsa pernah menjadi ulal qiblatain, kiblat pertama dari dua tempat yang jadi kiblatnya umat Islam, saudara. Jadi dulu Pak Bu, kita kalau sekarang kiblat sholat ngadep kiblat ke Ka'bah. Dulu di awal-awal Islam, Rasulullah pernah sholatnya kiblatnya ngadep ke Masjidil Aqsa, saudara, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berjalan 1 tahun sekian bulan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah perintahkan kembali Rasulullah ngadep ke Ka'bah. Itu berlaku sampai hari kiamat, saudara. Tapi pernah jadi kiblatnya umat Islam. Wah, main-main, saudara. Artinya ini sebuah kemuliaan jadi kiblat. Bahkan nggak sampai di situ. Itu yang namanya Al-Quds, merupakan Thalithul Haramain, kota suci ketiga bagi umat Islam. Mohon maaf Pak Bu, kadang-kadang saya sedih. Orang Islam di berbagai negara tahunya kota suci cuma Mekah, Madinah, selesai habis itu, saudara. Padahal ada kota suci ketiga yang disebut dengan Al-Quds. Itu kota suci ketiga, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sama-sama tahu masjid tertua di atas muka bumi adalah Al-Masjidil Haram. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Masjid tertua di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Itu ada dalam Al-Quran, saudara. Tapi dalam hadis yang sahih, Rasulullah menegaskan sekian puluh tahun setelah Masjidil Haram dibangun, masjid tertua kedua di atas muka bumi adalah Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Bahkan nggak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan Nabi, peristiwa ada yang namanya Isra wal Mi'raj. Salah satu peristiwa yang paling luar biasa dalam sejarah kehidupannya Rasulullah. Isra Mi'raj itu tidak lain dan tidak bukan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram, finishnya di Masjidil Aqsa, saudara. Bahkan Mi'raj yang sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi mendapatkan perintah sholat, menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Saudara, itu yang namanya Mi'raj. Titik permulaannya mulai dari Masjidil Aqsa. Luar biasa, saudara. Makanya Palestina disebut sebagai Ardul Isra wal Mi'raj, buminya Isra Mi'raj. Itulah Palestina, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika bicara soal Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Allah, Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Masjidil Aqsa sekitarnya diberkahi oleh Allah? Saudara, sebagian ulama tafsir menjelaskan Masjidil Aqsa diberkahi sekelilingnya karena di sekeliling Masjidil Aqsa ada maqabirul anbiya wal mursalin, ada makam-makamnya para nabi dan para rasul, saudara. Bukan satu nabi, bukan satu rasul, bukan lagi wali, tapi makam-makamnya para nabi dan para rasul. Bahkan Palestina secara keseluruhan, Palestina merupakan Ardul Anbiya wal Mursalin, buminya para nabi dan para rasul, saudara. Masya Allah, itu kebanyakan nabi-nabi dan rasul itu diutus di Palestina, saudara. Bahkan Gaza yang saat ini menjadi simbol perjuangan luar biasa, itu Gaza, Pak Bu, disebut juga dengan istilah Ghazzatul Hashim. Apa maksudnya Ghazzatul Hashim, Habib? Karena di dalam Gaza ada kuburan kakeknya Nabi,
yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf dikuburkan di kota Gaza. Alhamdulillah. Bahkan nggak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Syafi'i, yang mayoritas kita secara fikih mengikut Imam Syafi'i, saudara. Imam Syafi'i, beliau dimakamkan di Kairo, Mesir. Madhab jadidnya, madhab beliau yang baru, saudara, dimatangkan di Mesir. Madhab qadim, madhab lamanya, beliau rintis dimatangkan di Irak. Nggak sampai di situ, saudara, beliau belajar lama di Mekah dan Madinah. Di Madinah belajar kepada Imam Malik, sempat jadi qadhi di Yaman, sempat jadi hakim di Yaman. Tapi Al-Imam Syafi'i, sosok yang luar biasa, wulida bi Gaza, dilahirkan di Gaza. Tanpa Gaza kita tidak mengenal yang namanya Al-Imam Syafi'i, saudara. Allahu Akbar. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Luar biasa. Ini ulal qiblatain, salah satu dari dua kiblat, Tsalithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Ardul Mubarakah, bumi yang penuh keberkahan. Ardul Isra'i wal Mi'raj, bumi Isra Mi'raj. Ardul Mubarakah, Ardul Awliya'i was Salihin, Ardul Anbiya'i wal Mursalin. Itulah Al-Quds, itulah Masjidil Aqsa, itulah Palestina, saudara. Makanya saya mau tanya masyarakat Jambi, jawab yang kompak semuanya. Kalau begitu Masjidil Aqsa mulia atau tidak? Mulia. Kurang kompak, kurang semangat. Mulia atau tidak? Mulia. Kalau begitu Masjidil Aqsa agung atau tidak? Agung. Kalau begitu Masjidil Aqsa dahsyat atau tidak? Al-Quds mulia atau tidak? Mulia. Palestina mulia atau tidak? Mulia. Berkah atau tidak? Mulia. Suci atau tidak? Suci. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.